سيدنا محمد على نبينا محمد على حبيبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. معاشر الحبايب المحترمين، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersama-sama berada di Baitullah, di masjid. Maka jangan lupa untuk niat i'tikaf. Sewaktu kita niat i'tikaf di dalam masjid, maka selama kita berada di masjid akan dihitung sebagai amal ibadah kita. Ditambah lagi kita bersama-sama berkumpul tidak lain tujuannya ta'birun anil farah, ikut rasa gembira dengan memperingati hari kelahiran manusia juru selamat, manusia yang sangat-sangat berjasa kepada kita, manusia yang menghabiskan umurnya untuk berdakwah agar kita bersama berada dalam agama Allah, agar kita bersama selamat dari azab Allah, agar kita bersama besok berada di surga Allah. Amin ya Allah. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita peringati hari kelahirannya, mengingat beliaulah manusia pilihan Allah, beliaulah kekasih Allah, beliaulah makhluk termulia di sisi Allah. Bukan sembarang manusia, bukan manusia biasa, tapi adalah manusia yang diciptakan oleh Allah pertama kali dari ciptaan yang Allah ciptakan dari makhluk Allah, yaitu nur junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Inilah Nabi kita, inilah Rasul kita yang sangat-sangat kita cintai, kita hormati, kita junjung tinggi, karena beliaulah kita mendapatkan hidayah dari Allah. Lewat beliaulah kita punya iman yang benar, akidah yang sahih. Bagaimana kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak tergolong sebagai umat Nabi Muhammad? Bagaimana kehidupan kita di dunia, apalagi besok di akhirat? Tapi berkat dakwah yang beliau bawa, perjuangan yang beliau perjuangkan dan diteruskan oleh para sahabatnya, dan diteruskan oleh tabi'in, diteruskan sampai tabi'in, seterusnya sampai datang kepada masa kita, sehingga kita berada sebagai umatnya yang beriman kepadanya. Amin ya Allah. Maka insya Allah keberadaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sebagai modal kita yang sangat besar untuk keselamatan kita setelah kita tinggalkan dunia yang fana ini. Untuk keselamatan kita besok sewaktu berada di alam kubur.
keselamatan kita besok di mahsyar, agar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya hingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga insya Allah masuk surga Allah yang sangat indah itu sangat-sangat tidak dapat kita bayangkan keindahannya. Kita ditempatkan di surga tanpa neraka lebih dahulu, tanpa azab lebih dahulu. Berkat syafaat Rasulullah dihapuskan semua dosa-dosa kita. Inilah yang selalu kita perjuangkan, yang selalu kita harapkan. Dengan memperingati kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya satu, agar kita tidak putus hubungan dengan Nabi Muhammad, agar tetap kita meyakini keagungan kebesaran Nabi Muhammad, agar tertanam dalam hati kita, lubuk hati kita, Habibullah Muhammad. Aku hidup di dunia banyak cobaan, banyak fitnah, banyak gangguan dari luar, dari dalam. Namun selama kita berada dalam garis Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, insya Allah akan selamat dari semua gangguan itu. Hidup sebagai orang Islam dan meninggal tetap sebagai orang Islam. Hidup sebagai umat Nabi Muhammad dan meninggal tetap sebagai umat Nabi Muhammad. Dan besok dibangkitkan bersama Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini yang perlu kita tanamkan. Karena yang termahal pada diri kita ini, dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, termahal, paling berharga, yaitu iman Islam yang ada di dada kita. Lebih dari segala macam kenikmatan, lebih dari kekayaan, lebih dari jabatan, lebih dari kesehatan. Aku hidup selama hidupku sakit, no problem. Aku hidup miskin, tidak masalah. Aku hidup sebagai rakyat jelata, tidak masalah. Hanya beberapa tahun hidup. Yang terpenting, yang paling agung, iman Islam yang ada di dada kita. Wa kafa biha min nikmah, cukuplah itu sebagai kenikmatan terbesar. Hidup sebagai orang Islam dan bisa kita pertahankan terus, tidak putus di jalan, tidak murtad, tidak keluar dari garis, dan kita pupuk itu iman sehingga kita tinggalkan dunia ini, masuk liang kubur dengan membawa iman. Husnul. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu puncak harapan kita. Iman inilah yang selalu diincar, baik itu iblis, baik itu setan, baik orang-orang di luar, barat dan timur, bahkan dari dalam sendiri. Bahasa Rasulullah, min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina, dari bangsa sendiri, dari orang sendiri, dengan bahasanya kita sendiri. Akan ada yang akan mengotakkan kita, akan ada yang akan merusak kita. Mengerikan. Sebagai orang Islam jangan dibilang enak hidup sebagai orang Islam. Tidak, tantangan sangat banyak, rayuan sangat banyak, fitnahan sangat banyak. Maaf, tidak semuanya orang Islam husnul khotimah. Tidak, ada yang husnul khotimah dan ada yang pikirkan ini. Pembicaraan kita berkaitan dengan setiap individu, perorangan dari kita. Dunia bukan main-main, bukan main-main. Dan itu ditegaskan oleh Allah. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha, sia-sia hanya main-main di dunia, senang-senang.
Dunia tempat ujian. Sedang diuji kita. Mana muslim yang benar, mana muslimah yang benar, mana yang istiqomah, mana yang tetap di garis Nabi Muhammad, dan mana yang terpleset. Ada yang husnul khatimah dan ada yang su'ul khatimah. Ini yang harus perjuangan kita. Di dunia sebagai muslim mukmin, dua perjuangannya. Satu, bisa mempertahankan iman Islamnya sehingga meninggal tetap sebagai umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabi Muhammad, bukan yang kita akui. Saya, saudara, bapak, ibu diyakini sebagai umat Nabi Muhammad. Maaf, itu belum cukup. Yang dianggap sebagai umat Nabi Muhammad dan dijanjikan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, yang selalu diharapkan masuk surga, umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabi Muhammad, bukan yang kita akui. Kita mengakui boleh, Nabi Muhammad mengakui kita atau tidak. Pikirkan, tambah tahu, tambah keadaan, tambah mengerikan. Akan timbul dajajilan, dajjal sangat banyak. Fakta dan nyata. Pembicaraan bukan untuk mendiskreditkan, memojokkan, tidak, tapi ingin menyelamatkan diri kita. Saya, istri saya, anak saya, dan keturunan saya, itu terpenting. Lainnya saya ajak kalau mau, tidak mau, tugas saya hanya mengajak. Mengeri, dan sendiri yang mengatakan bisa-bisa pagi hari muslim dan sore hari sudah. Sore hari muslim, besoknya pagi sudah kafir. Ini Rasulullah yang menegaskan. Hadis-hadis tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda akan kiamat, tambah nampak. Timbulnya orang-orang semacam itu, buat orang yang mengerti hadis tidak heran. Nabi sudah mengucapkan, bahkan menunjukkan kebenaran daripada hadis Nabi. Sadari akan hal ini. Permasalahan apa yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan ini? Dua, seperti tadi saya katakan, iman Islam, dan yang kedua, besok di akhirat, di saat aku tidak dapat memilih tempat dunia, silahkan pilih. Anda ke masjid, ada peringatan Maulid Nabi, atau mau di rumah, atau mau ke karaoke, atau mau masak, silahkan. Anda mau dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan ulama soleh, dekat dengan para hamba, silahkan. Mau dekat dengan ahli maksiat, artis, dan na'udzubillah lainnya, silahkan. Tapi ingat, besok di akhirat tidak ada tempat pilihan yang dapat kau pilih. Di mana besok aku tempatnya? Tempat yang kau pilih suatu di dunia. Bersama siapakah? Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Mau milih siapa yang kau tempati suatu di dunia? Itu yang akan kau dapat di besok di akhirat. Kau bersama orang-orang ahli surga, kau bersama-sama orang soleh yang akan masuk surga berbondong-bondong, zumara, di bawah pimpinan Habibnya Muhammad, bersama keluarganya, sahabatnya, dan para aulia Allah, orang-orang soleh. Bisakah hamba ini berada di tempat itu, masuk surga berbarengan dengan mereka? Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini yang kita harapkan. Ataukah kita bisa ditempatkan bersama orang-orang yang berlumuran maksiat, munafikin, kufar, orang-orang jahanam, akan dibawa ke neraka jahanam? Jangan sampai diri kita ada di situ. Dua ini, pertahankan iman Islam, karena kita menjadi penduduk surga. Bukan keimanan yang sekarang ini, saya muslim, besok surga. Maaf, belum tentu. Saya muslim,
dan meninggal dalam keadaan Islam, barulah surga. Wala tamutunna, lihat firman Allah. Jangan kau meninggal. Pembicaraannya di detik terakhir. Suatu akan meninggal. Meninggal kapan? Tidak tahu. Muda meninggal banyak. Kalau yang tua sudah jelas. Betul? Ini. Sedangkan Allah menilai kita sebagai orang Muslim yang akan ditempatkan di surga Allah dengan catatan meninggal dalam keadaan iman Islam. Wala tamutunna illa wa antum. Permasalahan sekarang, bagaimana kita bisa memupuk iman Islam kita jadi kuat? Bagaimana bisa mempertahankan diri menghadapi tantangan-tantangan yang sangat mengerikan? Baik iblisnya, setannya, dunianya dengan yang bisa mensilaukan kita, sehingga lupa daratan, lupa iman Islam. Begitu disodorkan uang sekian banyak, jabatan sekian hebat, berubah. Dulu baik bisa jadi jelek. Dulu agamis bisa jadi banyak. Tak usah untuk menjelekkan mereka, tapi ambil ibrah, pelajaran. Kenapa? Takut diriku gimana? Saya sering mendapatkan bagaimana kami pendapat yang pulang yang doakan saya selamat dunia akhirat. Aku sibuk dengan diriku sendiri. Semoga aku diselamatkan tidak seperti mereka. Itu yang penting. Ngeri dunia. Memang dunia inilah tempat ujian. Bisakah kita lulus atau tidak? Lihat keluarga, ayo go. Itu ujian. Ada perintah Allah. Itu ujian. Sabar tidak menjalankannya. Tidak ada subuh bangun. Atau kita bisa ikuti bisikan setan. Quran suruh baca. Atau kita tinggalkan karena ada siaran langsung bola. Sholawat, zikir, segala macam itu ujian untuk kita. Begitu juga larangan-larangan ujian untuk kita. Dunia tempat ujian. Luluskah atau tidak? Lulus, silakan surga Allah untuk abad dan abidin selama-lamanya. Yang ditakutkan kalau tidak lulus, naudzubillah kita. Dunia sekarang, naudzubillah, sangat langka. Orang-orang kita lihat yang mesti soleh-soleh, mesti baik-baik, yang selalu menghidapkan masjid, yang selalu sedang berzikir, sedang bersalawat, sangat sedikit. Tapi jangan kecil hati. Di saat teman-teman kita pergi ke sana, di saat teman kita sedang sibuk dengan bisnisnya, di saat teman kita sedang berfoya-foya dengan, sedangkan kita dengan sarungnya, dengan kopiahnya, dengan jilbabnya pergi ke masjid, sehingga kelihatan aneh. Nabi sudah mengatakan dalam hadisnya 1400 tahun lebih bada ad-dinu mariba wa sayaudu kama bada. Mulainya jadi agama kelihatan aneh. Ada yang orang lagi kemarin itu Muhammad dengan sahabatnya berkembang. Kata Rasulullah akan kembali aneh. Yang lainnya sudah pergi konser, yang lainnya pergi ke tempat mall, lainnya pergi ini ke masjid, ke majelis taklim, boleh pikir aneh, nggak seperti teman-teman yang lainnya. Nabi mengatakan fatubah lil ghuraba, maka beruntunglah buat orang-orang yang aneh itu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bersabarlah di dunia. Pertahankan ini iman Islam. Dalam ini insya Allah sedikit kita cari jalan bagaimana bisa memupuk iman Islam yang ada di dada kita, sehingga tidak berubah, sehingga tidak terbawa arus
sehingga tidak tergiur dengan segala macam tawaran dan rayuan. Tujuannya meninggal dalam badan husnul khotimah. Yang penting bukan duniaku, yang penting kuburanku. Aku akan seorang diri di sana. Yang penting di mahsyar aku bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senang dengan kita. Amin ya Allah. Yang penting selamat dari neraka yang sangat panas itu. Amin ya Allah. Yang penting ditempatkan di surga selama-lamanya. Amin ya Allah. Kekurangan apapun di dunia enteng, hina, sebentar, tidak mau habiskan waktu untuk dunia, sekedar kebutuhan dalam dunia. Rumahku di akhirat, kesenanganku besok akhirat. Aku bukan penduduk bumi, aku adalah penduduk surga. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Datang ke semacam ini, dunia hanya lewat. Lewat 50, 60, 70, 90, 100. Kenapa waktu yang relatif singkat di dunia ini untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sifatnya sementara? Tidak. Yang sementara ini aku jadikan untuk mendapatkan yang abadal abidin selama-lamanya. Ini tujuan kita. Ini arti hidup. Hidup di dunia bukan untuk hidup di dunia. Hidup di dunia untuk hidup besok di akhirat. Amin. Amin. Apa kata Rasulullah? Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki, yang betul-betul menyenangkan, kecuali kalau kau besok bisa hidup di akhirat. Kau akan bahagia, kau akan senang. Kesenangan yang sebenarnya, bukan fata morgana seperti di dunia. Kelihatannya orang kaya itu senang, bohong. Kelihatannya punya jabatan tinggi, senang, bohong. Kelihatan untuk mempertahankan iman, ikutilah metode yang ditempuh oleh manusia yang paling berhasil, yaitu Habibuna Muhammad. Kita tahu sewaktu Nabi diutus, bagaimana keadaan dunia pada waktu itu? Bola, jahiliyah, guluman, kegelapan, menyembah berhala yang dia bikin. Bukan Tuhan menciptakan manusia, malah manusia menciptakan sesat. Berhala-berhala itu yang bikin mereka sendiri. Dengan muka ini, muka ini, muka ini, 360 berhala mengelilingi Ka'bah. Sesat mereka. Belum lagi kezaliman yang dilakukan, menindas ini, menindas ini. Maaf, perempuan tidak ada harganya. Punya anak perempuan malu, bahkan ada yang dipendam gitu di depan. Perempuan wajib untuk banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Mengangkat emansipasi perempuan luar biasa. Lihat dalam hadis-hadis itu, diingatkan kaum laki-laki, Allah bin nisa. Dan berapa banyak hadis, Qurannya tegas, wala bunna mithlul ladzi alaihinna. Ingat pada orang laki-laki, mereka perempuan punya kewajiban, tapi juga punya hak. Diangkat. Sebagian ulama mengatakan, jadikan perempuan bagaikan payung. Payung tidak akan berfungsi kalau kau biarkan di bawah begitu saja. Giliran kau taruh di atas kepalamu, barulah payung itu akan berfungsi untuk diangkat itu. Ini Nabi membawa hidayah, tunjuk, sehingga Nabi berhasil dari zaman gulma, keboliman, kemungkaran, segala macam. Gak saya jadi Makkah, jangan salah paham. Dunia waktu itu gelap. Mesir waktu itu negara superpower. Juga dalam kegelapan. Kita tahu di tengah-tengah sungai, di tengah-tengah Kairo ada sungai Nil
Mereka mengandalkan dari sungai Nil untuk perairan. Mempunyai keyakinan bahwa sungai Nil setiap tahun minta kawin. Cari gadis yang cantik, dihias, lalu dilemparkan ke sungai Nil. Kalau tidak dilakukan, akan datang banjir. Dia marah kepada kita. Apaan? India, sapi adalah Tuhan. Silakan sapi masuk ke mana saja di alam suci. Entah di Indonesia pada waktu itu apa pohon apa yang disembah. Gelap dunia. Nabi Muhammad inilah yang membawa risalah dari Allah dengan metode yang sangat-sangat baik sehingga mereka memari masuk Islam. Beberapa jari bisa menghitung mereka sewaktu di Mekah, giliran ke Madinah sudah sekian banyak, terus sampai menyebar itu Islam kemana-mana berkat perjuangan Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Didikan Allah. Sebetulnya didikan Nabi Muhammad itu berdiri dari didikan Allah kepada Nabi Muhammad. Guru besarnya Nabi Muhammad Allah. Turun Quran, turun firman ini, turun ini, dilakukan. Semua perintah dilakukan, larangan ditinggalkan. Akhlak atau krama yang ada di Al-Quran, kepribadian Nabi Muhammad. Makanya Siti Aisyah suatu ditanya, wahai Aisyah, kau istri Rasulullah, tahu betul tentang perilaku Rasulullah, cintakan kepadaku, bagaimana akhlaknya Rasulullah. Siti Aisyah orang pandai. Apa yang harus aku jawab kepada orang ini yang bertanya? Kalau ingin tahu akhlaknya Rasulullah, sangat-sangat mulia. Semuanya kehidupannya. Maaf, keretanya terlambat. Ya, ini juga kali ini. Yang jelas Siti Aisyah menjawab. Kalau menjawab, sewaktu Rasulullah bersama istrinya di rumah, sewaktu mendidik anaknya, sewaktu bersama sahabatnya, sewaktu dakwahnya, sewaktu bepergiannya, cukup panjang sekali. Cukup Siti Aisyah pengen tahu, memberikan jawaban kepada orang itu dengan jawaban yang simpel, mengandung arti sangat besar. Dijawab, wa kana khuluquhul. Ingin tahu akhlak Nabi Muhammad? Itu yang terjadi dalam Al-Quran. Itu akhlak Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu akhlak Nabi. Kehidupan Nabi Muhammad. Mencontohkan kepada para sahabat. Didikan ini didikan Allah. Apa didikan Allah kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Apa isi kandungan Al-Quran? Tauhid, akidah. Ada ilahan wahidah, qul huwallahu ahad, dan lain-lain. Syariat ada. Diajarkan hukum ini haram, ini halal. Tapi ingat, yang terbanyak, lebih dari 2/3 isi kandungan Al-Quran Al-Qasas, sejarah. Sejarah mengandung arti besar. Ceritakan tentang sejarah Nabi Adam dalam Al-Quran. Ada apa tidak? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Ibrahim, dan banyak. Apakah itu tidak ada artinya? Ini kitab suci. Firman Allah kepada Nabi Muhammad. 2/3 isi kandungannya menceritakan sejarah dalam mendidik Nabi Muhammad. Faedahnya apa? Ditegaskan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli
Ma nusabbitu bihi fu'adak. Aku ceritakan kepada kau, wahai Muhammad, berita-berita Rasul sebelumnya, sejarah para nabi sebelumnya. Untuk apa? Meneguhkan keimanan kamu keimanan kamu, wahai Muhammad. Ini didikan Allah. Dengan cara ini Nabi Muhammad mendoktrin para sahabatnya. Diajarkan tauhid, ya. Diajarkan syariat, ya. Diajarkan bagaimana dirinya itu, kemuliaannya, keagungannya, kasih sayangnya Allah kepadanya, ciptaannya, segalanya diceritakan kepada para sahabatnya. Dua cara dilakukan oleh Nabi. Satu, bilhal, perilaku beliau yang sangat indah, yang sangat baik, tutur kata yang sangat baik, semuanya baik. Sehingga para sahabat melihat, baiknya Rasulullah, indahnya Rasulullah, sampai mereka pengen dekat selalu sama Rasulullah. Hati nurani manusia pasti ingin dan senang kepada orang yang baik. Tertanam diri Rasulullah di hatinya para sahabat. Tidak cuma semacam itu, ditunjukkan lagi bagaimana kemuliaannya di sisi Allah. Adam wa man tahta liwa'i ghadan yaumil qiyamah. Nabi Adam dan anak cucunya semuanya besok di bawah bendera di hari kiamat. Sahabat mendengar semacam ini, alangkah mulianya bagi kita. Ana sayyidu Nabi Adam wala fakhar. Akulah pemimpin anak Adam. Tidak ada kebanggaan seperti kebanggaanku. Akulah yang pertama kali besok dibangkitkan. Akulah yang sahabat mendengar. Tapi kita bukan sembarang nabi. Ceritakan waktu Isra dan Mi'raj, sampai di Baitul Maqdis didirikan sholatnya jamaah, berkumpul para nabi dan para rasul. Siapa yang jadi imam? Adamkah? Tidak. Nuh? Tidak. Soleh? Tidak. Ibrahim? Tidak. Musa? Tidak. Imamnya adalah Habibuna Muhammad SAW. Dengar para sahabat, aku jangan akan pernah Nabi berada di rumahnya. Rumah Nabi di sebelah masjid. Kalau kita berangkat haji atau umrah, insyaallah. Amin. Amin. Ziarah kepada Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebelahnya masjid. Tempat ziarah kita itu rumahnya Nabi. Makanya Nabi mengatakan, ma baina baiti wa minbari rawdah min riyadil. Antara rumahku dan mimbarku, mimbarnya situ masih mimbar itu rawdah, taman surga. Jika orang berebut ingin sholat di situ, rumah Nabi itu. Ini Rasulullah SAW berada di rumah, sahabatnya duduk di masjid berdiskusi. Siapa Nabi yang termulia, Rasul yang paling mulia? Yang satu mengatakan Nabi Ibrahim. Ditanya temannya apa dasarmu mengatakan Nabi Ibrahim? Ibrahim Khalilullah. Satunya mengatakan tidak, yang paling mulia adalah Isa. Kenapa? Isa Roh Allah. Satunya mengatakan lagi tidak, yang paling mulia adalah Isa. Karena Isa kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah. Wa kallama Allah Musa taklima. Nabi ada di rumahnya dengar. Apakah kepada tinggal yang tidak ada artinya? Masalah kecil. Tidak. Keluar Nabi Muhammad dan mendatangi para sahabatnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Darimi. Maka Rasulullah mengatakan, ya fulan, wahai sahabatku, betul apa yang kau katakan bahwa Ibrahim adalah Khalilullah? Betul apa yang kau katakan bahwa Isa adalah Rasulullah?
betul apa yang kau katakan Musa kalimullah, tapi ingatlah wa ana habibullah, sedangkan aku adalah kekasih Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu dia cara dari mendoktrin para sahabat, mengenalkan dirinya, ditanamkan sejarah dirinya, akan menguatkan keimanannya, sehingga mereka tahu betul bahwa nabinya bukan sembarang orang, rasulnya bukan sembarang rasul. Basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia lainnya, nabi tapi tidak seperti nabi yang lainnya, rasul tapi tidak seperti rasul lainnya. Ini Rasulullah. Kita itu ikut jadi mulia daripada umat-umat Nabi yang dahulu. Paling mulia umat Nabi Muhammad. Kenapa? Nisbatnya kepada manusia yang paling mulia, yaitu Habibullah Muhammad. Ini metode Rasul. Dikenalkan dirinya, diterangkan. Banyak sekali hal semacam ini. Tidak terus semacam itu, ditekankan untuk mencintai dirinya lebih daripada harta yang dia cari, lebih daripada orang tuanya yang menyayangi, lebih daripada istrinya yang disayang itu, bahkan lebih daripada dirinya. Niscaya akan sempurna imannya. Dari doktrin yang sudah lewat itu akan timbul rasa cinta. Cinta inilah yang sangat paham. Dengan cinta kita akan mengikuti Nabi Muhammad. Dengan cinta kita akan berjuang untuk Nabi Muhammad. Dengan cinta kita akan besok dibangkitkan bersama Nabi Muhammad. Bahkan dengan cinta itulah tolak ukur akan keimanan yang ada pada diri kita. Iman kuat atau tidak, tebal atau tidak. Seberapa cintamu kepada Nabi Muhammad? Kalau cintanya tidak begitu tebal, tipis, kenal Nabi asal-asalan, ikuti Nabi asal-asalan, menunjukkan imannya tipis dan mudah digoyang, mudah terbawa arus. Tapi kalau kecintaan itu begitu kuatnya, insya Allah apapun yang saja hadapinya, dia akan selamat sehingga akhir hayatnya tetap membawa iman Islam, dan itulah yang kita harapkan. Husnul caranya kecintaan kepada Nabi Muhammad, sehingga melihat sosok Nabi Muhammad, mereka tidak melihat seperti manusia biasa yang dulunya jahiliyah, yang dulunya tidak kenal kotok romo, yang dulunya saling berbuat zalim, yang dulunya saling berbuat perbuatan yang naudzubillah min dzalik. Sekarang ini berubah total. Duduk di hadapan Nabi Muhammad dalam majelis, tidak ada satupun yang berani mengangkat kepalanya. Seperti dibayangkan ada burung di atas kepalanya. Ka'anna ala ru'usil utan. Kenapa semacam itu? Tahu yang di hadapannya manusia, makhluk Allah, termulia. Kalau orang Jogja jadi gimana ya? Kalau orang Jogja nggak tahu lebih baik. Ini nggak mampu. Habib Ali Habsyi atau Syekh Rahman Deba yang punya kitab Deba atau Sibtul Duror atau Carabulan, sedikit usul me'syar 1/10 dari 1/10 yang dapat aku tulis tentang kemuliaan Rasulullah. Dan hakikatnya bukan 1/10 dari 1/10. Itu hanya satu kata-kata untuk menunjukkan sedikitnya. Hakikatnya tidak ada yang tahu kedudukan Rasulullah kecuali Allah. Allah yang milih. Allah yang menciptakan dari nur. Khiyarun min khiyarin, min khiyarin. Pilihan di atas pilihan, di atas pilihan. Kalau kakek kita saja Nabi Adam sewaktu berdoa minta dimaafkan akan kesalahannya dengan apa? Tawassul dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad belum lahir pada waktu itu. Hanya faktornya melihat
Di Arsy ada tulisan La ilaha illallah. Nabi Adam gak heran, sudah jelas. Tahu betul tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan tahu selain Allah adalah ciptaannya Allah, makhluknya Allah. Allah hanya satu. Tapi ada tulisan lagi, Muhammadun. Ini pasti makhluk Allah dan tidak dibarengkan kecuali makhluk yang termulia. Aku minta kepada Allah, maafkan aku ya Allah bihaqqi Muhammad, bijahi Muhammad. Ini kemuliaan Rasulullah. Kita banyak buta, nggak ngerti. Akhirnya terbawa oleh pemikiran orientalis, terbawa oleh pemikiran liberal, terbawa oleh pemikiran naudzubillah. Tidak. Habibie Muhammad, imamku Nabi Muhammad, kekasihku Nabi Muhammad, idolaku Nabi Muhammad. Aku tidak akan mengikuti hidupku di dunia ini kecuali kepada Nabi Muhammad, dan tidak ingin pujian kecuali pujian yang datang dari Nabi Muhammad, dan tidak gentar ancaman kecuali ancaman yang datang dari Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang ada di hati para sahabat. Sehingga mudah pun Nabi Muhammad mudah bergerak pun untuk ingin mendapatkan mudahnya Nabi Muhammad. Berwudu Nabi Muhammad seperti mau perang, mau bunuh-bunuhan. Untuk apa? Mendapatkan air bekasnya Nabi Muhammad. Kenapa semacam itu para sahabat? Kok berbuat semacam itu? Tahu, ini orang punya sembarang orang. Kami menginginkan berkah. Bayangkan Abdullah bin Zubair, anak muda yang disuruh membuang darah dari tanduknya Nabi. Tidak bisa, tidak mampu. Sudah mau dibuang di padang pasir, diperintah Rasulullah, buang ini darah. Batinnya berontak. Ini darahnya siapa? Ini darahnya Habibullah. Ini darahnya kekasih Allah. Ini darahnya manusia yang diciptakan dari nur. Ini Nabi Muhammad. Diminum itu darah. Diminum. Pikirkan terus bagaimana keyakinan para sahabat terhadap Nabi Muhammad. Metode apa yang dilakukan oleh Nabi? Lihat nanti hasilnya. Bagaimana hasilnya para sahabat yang dididik oleh Rasulullah. Sehingga sewaktu dilaporkan kepada Rasulullah, ditanya, sudahkah kau buang? Dia kebingungan. Akhirnya dia tahu dia sudah. Maksudnya aku sudah buang ke perut dulu. Sahabat Salman tahu akan hal itu. Kebetulan dia datang. Dia bertanya, apa yang terjadi ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku tadi canduk dan aku perintahkan anak muda itu untuk membuangnya. Salman mengatakan, demi Allah, aku melihatnya meminumnya ya Rasulullah. Bangun Nabi Muhammad. Betul kau minum? Minum ya Rasulullah. Aku tidak bisa membuang darahmu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, tidak. Kalau begitu, celaka manusia yang memusuhi kamu dan celaka manusia yang dimusuhi oleh kamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibadahnya para sahabat. Kenapa kok hebat itu? Sekedar mengetahui bahwa sholat tahajud itu baik, itu amalan yang diridhai oleh Allah, itu amalan yang kalau soal mengerti tahajud itu baik, maaf. Kita tahu nggak kalau tahajud itu baik? Tahu apa tidak? Pahalanya besar apa tidak? Betul? Betul? Kenyataannya fair saja. Mungkin kalau lagi ada hajat, bangun tahajud. Hajatnya sudah selesai, tahajudnya selesai. Quran, kita lihat mereka kalau baca Quran, kalau berzikir, kalau bersolawat, bukan sekedar tahu ilmu. Kalau ilmu semuanya tahu, tapi ada motor di sini bergerak. Nabi Muhammad bengkak kakinya tahajud. Aku pecinta Nabi Muhammad tidak tahajud. Nabi perintahkan untuk baca Quran, aku. Nabi perintahkan untuk salawat, aku. Kalau sekedar ngaji tok masih banyak fakta.
Kita Indonesia ini mayoritas umat Islam, orang Islamnya banyak, pengajiannya banyak, masjidnya, ulamanya, dai-nya, betul? Yang tinggalkan sholat, yang maksiat, yang makan riba, yang maling, yang korupsi. Cinta mengalahkan segala-galanya. Duit yang kita cari, saya pada senang duit. Bisanya macam-macam orang di atas itu karena duit. Bisanya ada KPK karena ada duit. Halal, haram, duit tidak ada harganya. Sahabat mencari dengan susah payah, giliran Nabi mengatakan, besok kami akan pergi ke Tabuk, membutuhkan dana. Perempuan yang hadir tidak ada yang bangun, keluar gelangnya, keluar anting-antingnya. Sahabat pada pulang ke rumah, ngambil hartanya. Sayyidina Utsman dengan sorbannya 1000 dinar, Sayyidina Umar separuh yang dimiliki, Sayyidina Abu Bakar semua yang dimiliki. Ditegur oleh Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, Allah wa Rasuluh, keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan untuk anak istrimu. Kalau sedekah nanti, kalau kita ditanya sedekah bagus apa tidak? Wah, tambah banyak sedekah, tambah bagus, tambah banyak pahalanya. Betul atau tidak? Betul? 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 Coba, kalau ada rametan, Mas paringi Mas, Pak paringi, bukan dompetnya ada 100.000, ada 50.000, ada 10.000, ada 2.000. Yang disedekahkan yang 100.000 atau 50.000? Yang 100.000 atau 50.000? Alhamdulillah. Naudzuh. Betul? Ngertinya ngerti. Dorong. Ya, jangan lagi harta. Ya, ibadahnya nyawa murah tidak mau. Ya, perang Badar 313 melawan 1.000 orang. Pedangnya hanya berapa biji, tidak keluar untuk berperang, hanya untuk menghadang kafirahnya Abu Sufyan. Mereka perlengkapannya lebih lengkap, mundur, pulang, nggak jadi. Tidak. Oh, perintahkan kami masuk laut, kami akan masuk laut, ya Rasulullah. Mereka yang ada di Madinah tidak tahu kami akan melaksanakan semacam ini. Hakikatnya mereka tidak kalah cinta, tidak kalah cinta. Tanamkan cinta, Anda akan mudah dalam ibadah. Tanamkan cinta, Anda akan timbul rasa ghirah terhadap agama kita. Muncul orang-orang yang aku bilang kalau itu ada paling medsos. Kalau ada munafik, orang munafik di zaman Nabi, kalau ada yang mengkritik Nabi, tangannya Sayyidina Umar dan lainnya tidak gemetaran dengan pedangnya. Izin sama Rasulullah. Jangan diatur ya Rasulullah. Apa-apa pegang kepalanya. Tidak kuat mendengar ada semacam itu. Sayyidina Ali suatu mendengar dari Amr bin Wud. Siapa Amr bin Wud? 1.000 orang meninggal di pedangnya. Hebat luar biasa. Berputar-putar dengan kudanya. Suatu perang Khandaq, tidak ada yang bisa. Orang kafir melompati Khandaq, tarik. Hanya satu orang Amr bin Wud. Ini dengan kemahnya Nabi. Hei Muhammad, Habib Mubaris, adakah ada yang berani menantang aku? Katanya kalau mati di antara umatku itu masuk surga. Ayo berhadapan dengan aku. Sayyidina Ali tidak semacam itu. Penghinaan kepada Nabi langsung berdiri. Izin Rasulullah. Adalah aku yang akan hadapi. Ali anak muda. Biarkan aku anak muda. Gak kuat aku dengan mereka. Kenapa tidak kuat? Dari cintanya kepada Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah memberitakan, Idris, duduk mereka. Ini amal. Kita sebarang orang. Amal kebenaran. Hal min mubarak.
Siapa yang berani menantang aku? Ayo, hadapi aku. Sayyidina Ali berdiri lagi dan mengatakan, ana lahu ya Rasulullah. Ijlis ya Ali, duduk ya Ali. Ini aman. Ketiga kali Amr mengatakan semacam itu. Sayyidina Ali bangun. Tak kuat. Ana lahu ya Rasulullah. Duduk wahai Ali, itu adalah Amr. Wa in kana Amr, sekalipun Amr, aku akan hadapi. Barulah diizini oleh Rasulullah. Dihadapi. Apa kata Amr? Siapa kamu anak muda? Ali bin Abi Thalib. Oh, anak Abu Thalib, temanku. Aku tidak mau membunuh anak muda ibu sampai ini. Yang ada, katanya Sayyidina Ali. Tapi aku akan membunuh kamu. Terjadi. Tapi sahabat memikirkan bagaimana ini. Debu datang begitu Pak. Tidak tahu siapa yang menang. Tak lama terdengar suara takbir. Allahu Akbar, Allah meninggal. Permasalahan di sini bukan kehebatan Sayyidina Ali atau ini. Saya tidak membicarakan itu. Kebangkitan ini timbul. Nyawa murah. Ini orang hebat. Aku akan mati. Biar aku mati. Kenapa? Menghina orang yang sangat aku cintai, yaitu Habibullah Muhammad. Ini timbul. Lihat Quran, muji para sahabat. Quran firman Allah, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Asyidda'u, ruhama'u, bainahum, tarahum, ruka'an, sujjadan, yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhim min athari sujud. Sampai akhir surat Al-Fatihah, pujian Allah kepada anak didik Nabi Muhammad. Maaf kepada para sahabat yang dulunya hebatnya Nabi Muhammad merubah alam semesta ini. Para sahabatnya begitu hebat sampai di ayat lain dikatakan radhiyallahu anhum wa radu. Kalau sudah dapat ridhonya Allah apalagi. Kunci ingin jadi orang soleh, ingin mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, berada istiqamah, cintai Nabi Muhammad, idolakan Nabi Muhammad. Tidak ada orang besar di hadapanku kecuali Nabi Muhammad. Aku tidak ingin dekat kecuali dekat kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang berada di belakangnya Nabi Muhammad. Hidup sekali. Jangan sampai kita kecewa besok di akhirat. Apa yang kau akan dapati, saya dapati, tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Ingin tahu bagaimana saya besok di akhirat? Potretmu di akhirat adalah potretmu sewaktu di dunia. Kita hidup di dunia untuk persiapan. Ini didikan Allah, ini didikan Rasulullah. Bukan dunia untuk dunia, tidak. Kita orang muslim. Walal akhiratu khairul laka minal. Itu pasti akan kita amalkan. Isi ragukah kita akan meninggal? Isi ragu atau sudah yakin? Yakin pasti meninggal? Tidak ada jawabannya. Sudah loyo banyak. Ini jam sudah berapa? Dikit lagi. Saya tahu. Tapi biar majlis ini ada perubahan. Yang asalnya malas ibadah jadi senang ibadah. Yang asalnya malas baca Quran biar senang dapat Quran. Senang sholawat, senang tahajud, senang sedekah, senang berbuat baik, dan suka meninggalkan larangan Allah. Yang sama di dunia, sebentar lagi akan kita tinggalkan. Kita akan masuk liang kubur dengan iman dan amal soleh kita. Amin. Jangan sampai masuk liang kubur tidak membawa iman, bahkan dosa yang dibawanya. Kuburan dua alternatif. Kalau tidak menjadi salah satu taman surga, akan menjadi salah satu lubang dari lubang neraka. Beritanya dari Nabi Muhammad yang tidak berbicara kecuali wahyu dari Allah. Besok akan kita tempati, Pak. Betul. Besok kita akan tempat itu kuburan akan mening.
Betul? Yang nggak jawab insya Allah lebih cepat. Amin. Sadari terus akan meninggal, sehingga waktumu yang berjalan terus ini untuk persiapan akhirat. Kalau enggak, hanyut. Ngeri di zaman akhir ini. Jadikan diri kita insya Allah termasuk al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat di hari akhirat. Ngeri. Ya sudah, na'udzubillah. Saya di majlis semuanya tidak mau dihabiskan untuk mengkontar orang-orang semacam itu, tidak. Yang penting diri kita selamat. Itu hanya dia besok sama Allah, entah diakui Nabi Muhammad atau tidak. Ini ngeri. Sedang diuji, selamat atau tidak. Jangan sampai putus dengan Nabi Muhammad. Kemana besok kita ada akhirat? Di mahsyar akan dibangkitkan. Oh, pergi ke ayah saya. Mana ayah saya? Saya mau minta bantuan. Ayahnya lari dari anaknya. Anaknya lari dari ayahnya. Takut persidangan Allah. Karena ayahnya tahu dulu suatu di dunia tidak mendidik anaknya dengan sebenarnya. Anaknya tahu suatu di dunia tidak berbakti sebenarnya dengan ayahnya. Istri lari dari suami. Suami lari dari istri. Teman lari dari temannya. Kelihatan semua. Nah, itu akan dialami dengan doa. Dari mulai kematian, kuburan itu awal manzilin min manazil al-akhir. Pertama kali kuburan. Yakin? Yakin akan masuk kuburan? Akan meninggal, yakin? Pasti? 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 Sudah siap? Pasti? Yakin? Sudah siap? Yakin pasti, yakin pasti, tapi belum siap. Apa ini? Kontradiksi. Betul atau tidak? Minggu depan siap? Yakin siap. Bulan depan. Mau juga terus tahun depan mau tidak mau pasti sadari omongan ini akan saya alami entah berapa hari lagi atau berapa bulan lagi. Siapkan waktu menghidupnya sangat mahal. Jadi untuk persiapan jadikan kuburan kita Allah media jannah. Hidup di alam kubur lebih senang daripada hidup di dunia. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Berapa ratus tahun nanti di kuburan, belum lagi mahsyar, belum lagi di akhirat, belum lagi persidangan Allah. Satu-satunya, satu yang kita harapkan, besok akan lari kepada Nabi Muhammad. Besok akan mengharap syafaat Nabi Muhammad. Beliaulah yang diizinkan Allah. Beliaulah yang akan menghadap kepada Allah. Beliaulah yang akan minta umatku ya Allah, umatku, dan diterima doanya. Suruh angkat kepalanya, irfa'a ra'san sal tu'ta isfa' isfa'. Mintalah wahai Muhammad. Minta apa saja apapun. Berilah syafaat. Ya Allah. Insya Allah kita termasuk yang mendapat syafaat Nabi Muhammad. Insya Allah kita diakui oleh Nabi Muhammad. Insya Allah bisa masuk rombongan Nabi Muhammad. Jangan sampai ada sitar penghalang tidak dapat bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena dosa-dosa yang kita lakukan, karena kecintaan kita yang sangat tipis, naudzubillah min dzalik, apalagi lancang. Ya Allah, ngeri rasanya. Bisa suul khotimah. Tolong jangan diikuti orang semacam itu, jangan dibela, jangan. Kita hanya satu, amal ibadah kita sangat sedikit, diterimanya wallahu a'lam. Sholat kita lakukan dan tidak khusyuk, zikir tidak khusyuk, apalagi kita mau andalkan. Dosa banyak, hanya satu harapannya. Sahabat Nabi pun melakukan semacam itu. Ilaika firaruna ya Rasulullah. Besok yang terpenting, aku akan pegangan kamu ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu pesan saya,
Sedangkan Nabi Muhammad suatu kita di dunia, besok akan disedangkan oleh Nabi Muhammad. Semoga Allah melancarkan kita, amin ya Allah. Hidayahmu ya Allah, taufikmu ya Allah, pertolonganmu ya Allah, agar kami betul-betul sebagai umat Nabi Muhammad, agar kami betul-betul mengikuti jejak Nabi Muhammad, agar kami betul-betul dapat menyenangkan Nabi Muhammad, sehingga kami besok disenangkan oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, amal kami sangat sedikit ya Allah, dan amal kami yang semacam itu ya Allah, dosa begitu banyak ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami takut di kuburan nanti ya Allah, jangan sampai kami disiksa ya Allah, jangan sampai bertemu dengan malaikat azab ya Rabb. Ya Rabbi, mahsyar nanti ya Allah, di mahsyar yang sangat menakutkan itu ya Allah, kami akan berada di tempat itu ya Allah. Masukkan kami dalam rombongan Nabi Muhammad, masukkan kami dalam rombongan Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad, menghadap kepada Nabi Muhammad, berpegangan dengan Nabi Muhammad, minum air telaga dari tangan Nabi Muhammad, melewati jembatan di belakang Nabi Muhammad, dan suatu di sidang di hadapan Allah datang Nabi Muhammad untuk menghapus dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau masukkan kami ke neraka ya Allah, sekalipun tidak lama ya Allah. Api dunia kami tidak kuat, bagaimana dengan neraka jahanam ya Allah. Kami ngaku banyak dosa ya Allah, berkat Nabi Muhammad ampuni semua dosa kami ya Allah. Berkat Nabi Muhammad jadikan kami orang-orang yang soleh-solehah ya Allah. Berkat Nabi Muhammad selamatkan anak cucu kami ya Allah. Berkat Nabi Muhammad senangkan orang tua kami di kuburan ya Allah. Ya Rabb, jangan kau sia-siakan majlis ini ya Allah. Umur kami bertambah, berarti tambah dekat ajal ya Allah, berarti tambah dekat kuburan ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, tulislah nama kami ya Allah, nama orang tua kami ya Allah, nama keluarga kami ya Allah, termasuk hamba-Mu yang mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah, meninggal tetap sebagai umatnya Nabi Muhammad, meninggal besok bertemu dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai meninggal dengan membawa dosa ya Allah, jangan sampai meninggal tidak membawa iman Islam ya Allah, jangan sampai meninggal menjadi su'ul khatimah ya Allah. Dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Selamatkan umat Islam ya Allah, selamatkan iman Islamnya ya Allah, selamatkan dari ulama-ulama su ya Allah, selamatkan dari dai-dai jahanam ya Allah, yang telah Kau sebutkan dalam hadis-hadis-Mu ya Allah, dalam hadis-hadis Nabi-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Berkat Nabi Muhammad selamatkan Indonesia ya Allah, selamatkan Indonesia ya Allah, agar umat Islam tetap jaya di negara kami ya Allah, agar kami tetap berada di garis-garisnya orang-orang yang soleh ya Allah, sehingga ditulis nama kami sebagai hamba-Mu, hamba Nabi-Mu ya Allah, hamba yang soleh-solehah ya Allah. Ya Rabb, bijahi Nabi Muhammad ya Allah, wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad, iqbal du'ana ya Allah, iqbal du'ana ya Allah, wa'atina ma sa'alna wa la tukhayyib raja'ana ya Allah, la tukhayyib raja'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah bi mahabbati nabiyyika Muhammad ya Allah, في مجالس حبيبك محمد يا الله، باتباع حبيبك محمد يا الله، في الدنيا حسنة وفي القبر حسنة، روضة برياض الجنة، روضة برياض الجنة، وفي المحشر حسنة تحت لواء سيدنا محمد، تحت لواء سيدنا محمد، وفي الآخرة حسنة في جنة النعيم
في جنة النعيم من غير سفك عذاب ولا حساب. يا رب يا رب وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الدنيا، وقنا عذاب الدنيا، وقنا عذاب الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. ربنا 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 تقبل منا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا الله، وتب علينا توبة نصوحة، توبة نصوحة، توبة نصوحة. وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله